Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai apa ini? Ini babnya adalah mengenai pembacaan skala alat ukur. Tapi dalam hal ini di aktivitas 1.13 itu lebih ke penerapannya ya. Bagaimana kita menerapkan, misalkan kalau konteks nomor 1 ini diberikan mengenai panjang dan lebar. Kemudian nanti kita akan mengukur bagaimana hasil dari luasnya disesuaikan dengan angka pentingnya. Seperti itu. Kita mulai saja ya. Seorang peserta didik melakukan pengukuran panjang dan lebar salah satu permukaan penghapusnya. Panjangnya diukur menggunakan jangka sorong dan lebarnya diukur menggunakan mikrometer skrup. Hasil pengukurannya ditunjukkan seperti gambar tersebut. Dengan memperhatikan aturan angka penting, luas permukaan penghapus tersebut adalah, oke, kita mulai ya. Untuk menentukan luas penghapus itu adalah, tentunya kan luas itu kan sama dengan panjang kali lebar ya. Kita hitung panjangnya ya. Panjangnya ini jelas 22 ya. Panjangnya itu berarti kan X0 ditambah N kali ketelitian. X0 nya adalah 2 berapa ini? 2 koma ya. Sebentar. 2 ya, 20 mili. Nah, ini kita pakainya satuannya adalah senti. Berarti tetap kalau kemarin itu kan pembahasannya, kalau ini kan berarti kan kalau satuannya mili kan berarti 22 mm ya. Tapi kalau ini konteksnya langsung diminta sentimeter, berarti ini mestinya adalah 2,2 cm. Jadi bedakan. Jangan sampai loh kemarin kalau kayak gini 22 Pak. Nah itu satuannya milimeter. Kalau sedangkan sekarang itu satuannya yang diminta adalah sentimeter. Jadi kita bisa tulis di sini 2,2 ditambah N-nya. N-nya yang lurus itu pada posisi 1, 2, 3, 4. Ini ya yang paling lurus ya. 4. Berarti 4 dikalikan 1/10. Kan seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti. Nah, ini juga dikonversi juga. Ini masih milimeter ini. Ini udah sentimeter ya. Berarti ini juga dijadikan, ini kalau kan jadi 4/10 sama dengan 0,4 milimeter ya kan. Nah ini sama dengan 0,04 cm seperti itu ya, diingat-ingat. Berarti 2,2 kali 0,04 ditambah ya, jadinya adalah 2,24. selesai. Berikutnya yang lebarnya sama dengan, nah ini dihitung, berarti nilainya adalah, sebentar, ini 1 ya, 1, atau 1 saja, ini kan 1 cm ditambah ketelitiannya adalah 16 ini. 16 atau berapa ini? 16 ya, 16/0,01. Ini mili. Kok kayak gini tuh? 0,01. Bener ya? Sebentar. Ini mestinya 10 ya. Ini 10 ini. 10 dikalikan dengan 0, 10. Sebentar. Skala utamanya X0 ditambah N kali ketelitian. X0 nya adalah 10 ditambah 10
kemarin itu 10 mili ya, mili ditambah dengan 16 dikalikan 0,01, ini juga milimeter, sama dengan 10 ditambah 0,16, sedemikian hingga 10,16 mm sama dengan 1,016 cm. Nah, selesai. Berarti luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan panjangnya adalah 2,24 dikalikan dengan 1,016 ya. Ini 3 AP, 3 angka penting, ini ada 4 AP. Nah, yang paling kecil siapa? Yang paling kecil adalah 3 angka penting. Maka hasilnya adalah, tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 2,38784 cm persegi. Nah, ini kalau kita bulatkan menjadi 3 angka penting saja, berarti kan 2,39 cm persegi. Ini 3 angka penting. 3 angka penting. Jadi menentukan angka pentingnya itu berapa, itu dilihat dari yang angka penting yang paling kecil. Yang paling kecil itu kan 3 angka penting, berarti hasilnya juga 3 angka penting. Oke, berikutnya 2,39 ada ya yang D. Berikutnya adalah alat ukur angka penting dan ketelitian. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketelitian pengukuran adalah alat ukur yang digunakan. Untuk mikrometer sekrup selalu memiliki ketelitian 0,01 mm, 2 angka di belakang koma untuk satuan milimeter, sementara itu jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih variatif. Sebagai contoh, pengukuran pada plat baja yang berukuran kecil. Panjang plat baja diukur menggunakan jangka sorong seperti gambar A, lebar plat diukur dengan mikrometer sekrup seperti gambar B, dan tebal plat diukur dengan mikrometer sekrup seperti gambar C. Kita mulai saja. Untuk yang pertama, panjang plat baja. Panjang plat baja ini yang A. Panjang plat baja yang A ya, berarti 72 X0 X sama dengan X0 ditambah N kali ketelitian. X sama dengan X0 nya ini satuannya dalam milimeter ya. Kalau milimeter berarti 72 tentunya. Kalau mau pengen pakai centimeter berarti 7,2 seperti itu. Berarti X0 nya 72. 7 lebih 2 satuan. 72 ditambah N nya, kita lihat N nya ya, yang sampai dengan dia tegak lurus itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini mestinya 6 ini. 6 ya. 6 dikalikan dengan kalikan skala non-Lewisnya, ketelitiannya 1/n. 1/n nya ini ada 1/10. 1/10 sama dengan 72 ditambah 6/10 adalah 0,6 sama dengan 72,6. Mestinya 72,6. Nah, tapi permasalahannya di jawaban itu enggak ada 72,6. Berarti kemungkinan besar ini 72,7 mm. Kenapa Pak Jul menulis ini? Yang namanya membuat gambar, apalagi gambar berupa hitung-hitungan, pencocokan seperti ini itu terlalu rumit untuk mencocokkannya. Jadi ini mungkin kemungkinan besar yang diminta adalah 72,7, tapi di gambar ternyata tegak lurusnya ada pada 6 satuan. Nah, ini kan 6 ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lurusnya 6 ya. Mestinya seperti itu. Tapi karena di sini nggak ada, yang paling mendekati tentunya adalah 72,7. Kita lanjut. Itu yang untuk panjang plat baja. Panjang plat baja. Kemudian sekarang lebar plat baja. Lebar plat baja berarti sama dengan X sama dengan X0 ditambah N kali ketelitian.
lebar. Nah, kalau lebar itu juga pakai apa ini? Mikrometer skrup ya. Pakai mikrometer skrup juga. Berarti kita lihat di sini berarti 21 ya. Mestinya ini kan di 21 ini. Seperti itu. Berarti sama dengan 21 ditambah N-nya tegak lurusnya dia berada pada 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali ketelitiannya skala noniusnya ada N besarnya ada 10. Berarti 1/10 seperti ini sama dengan 21 ditambah 0,6 sedemikian hingga 21,6. Nah, di sini lagi-lagi tidak adanya 22,6 yang mendekatinya 22,6 mm. Nah, sekarang kita sudah punya ini. Berikutnya tebal baja. Tebal baja. Baja sama X sama dengan X0 ditambah N kali ketelitian. Ya. Tebal bajanya ini jelas 3,5. Untuk skala utamanya 3,5 ditambah N-nya ada 20, 21, 22. Nah, untuk ini mestinya ini jangka sorong ya. Nah, ini tuh jangka sorong, ini jangka sorong. Ini kok lebar plat diukur dengan mikrometer skrup ya. Ini padahal kan penampakan jangka sorong ini B. Nah, ini perlu dikoreksi ini. Soalnya ini mestinya lebar plat diukur dengan jangka sorong. Yang mikrometer skrup itu hanya ini tebalnya ya. Kalau tebalnya itu kan ketelitiannya 0,01 mm seperti itu. Jadi ini perlu diperbaiki ini mengenai pertanyaannya mestinya adalah lebar plat diukur dengan jangka sorong. Kemudian ketelitiannya ya 0,01 seperti ini sama dengan 3,5 ditambah 0,22 hasilnya adalah 3,72. 3,72 kita lihat di sini 3,72 mm ya mestinya ya. Ada ya jawabannya seperti itu. Kemudian ketelitian alat untuk yang digunakan untuk mengukur lebar plat baja. Lebar plat baja itu pakainya adalah, kita hitung lebar plat baja ini kan jangka sorong. Sambil kita revisi ya. Jangka sorong skala noniusnya adalah ketelitiannya adalah 1/n. N besarnya adalah 10. 1/10 sama dengan 0,1 mm. Selesai. Ada ya jawabannya. Kemudian ketelitian alat ukur yang digunakan untuk mengukur tebal plat baja. Ini tebal plat baja pakainya mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu ketelitiannya adalah mikrometer skrup itu ketelitiannya adalah jelas 0,01 mm. Ada jawabannya yang paling atas. Kita lanjut ya. Nomor 3. Dengan memperhatikan alat ukur yang digunakan, ketelitian pengukuran dan aturan angka penting volume plat baja tersebut adalah, nah kita kembalikan lagi ya. Ini Pak Jul menganggapnya adalah dengan menyesuaikan dengan pilihan yang di jawaban. Walaupun kita hitungannya kan ini beda, 72,6 dengan 72,7, 21,6 dengan 22,6. Seperti itu. Tapi Pak Jul tetap mengambil yang sesuai dengan jawaban. Jadi kita bisa ngambil ini, bisa ngambil ini. Kalau ini kan jelas, cuma satu. Berarti volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 72,7 dikali 22,6 dikali 3,72. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga
Ini 3AP, 3AP, 3 angka penting maksudnya 3AP. Hasilnya adalah berapa? Ini semuanya satuannya milimeter ya. Milimeter. Hasilnya adalah 6112,0344 mm kubik. Karena satuan volume. Nah, ya padahal yang diminta adalah pertanyaannya adalah dalam bentuk sentimeter. Berarti ini ke atas satu satuan, berarti per 1000 sama dengan 6,1120344 cm kubik. Nah, padahal yang digunakan adalah 3 angka penting, maka kita ambil 3 angka penting saja, sama dengan 6,11 cm kubik. Ada ya jawabannya yang C. Kita lanjut. Berdasarkan teks tersebut, pelat baja memiliki massa 32 gram, tentukan massa jenisnya. Ini mudah saja ya. Massa jenis Ru sama dengan massa dibagi volume, massanya 32 gram dibagi volumenya 6,11 cm kubik ya. Berarti hasilnya adalah kita lihat 2AP, 3AP, 2 angka penting, 3 angka penting. Berarti nanti hasilnya adalah harus 2 angka penting. Ya. Hasilnya adalah 5,2 gram per cm kubik. Nah, ini sudah 2 angka penting. Selesai. Karena yang terkecil itu kan 2 angka penting. Seperti itu. Kita lanjut. Jangka sorong mampu mengukur kedalaman sebuah pipa dengan teliti. Jangka sorong mampu mengukur kedalaman sebuah pipa dengan teliti. Benar. Mikrometer skrup mampu mengukur diameter dalam pipa lebih teliti dibandingkan jangka sorong. Mikrometer skrup mampu mengukur diameter dalam pipa lebih teliti dibandingkan jangka sorong. Salah. Mikrometer skrup itu adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis ya. Yang tipis itu pakainya mikrometer skrup. Kalau diameter biar teliti ya pakainya jangka sorong biar presisi. Jadi pernyataan kedua ini salah. 3. Pengukuran massa benda-benda saat percobaan fisika di sekolah cukup menggunakan neraca 2 atau 3 lengan. Benar. Lebih tepatnya neraca, bukan neraca apa itu? House. Nulisnya house. Ini benar ya. Cuman istilahnya neraca 2 atau 3 lengan itu biasanya dikatakan sebagai neraca house. Pernyataan keempat, untuk mengukur ketebalan kertas lebih baik menggunakan mikrometer skrup. Jelas benar. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur kedalaman kaleng minuman kemasan. Salah. Mestinya untuk mengukur kedalaman kaleng minuman adalah jangka sorong. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk penerapan bagaimana menggunakan pengukuran mikrometer skrup atau jangka sorong di dalam penerapan masalah kehidupan sehari-hari. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.